Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6A? Subhanallah, Allahu Akbar. Yes, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran PAI kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca sama-sama doa sebelum belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita lanjutkan ke materi. Di sini kita akan membahas tentang kisah Rasulullah terlebih dahulu. Rasulullah terkenal dengan kejujurannya. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah. Yang pertama, Nabi Muhammad itu terkenal dengan sebutan Al-Amin. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, dan orang tua. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Yang keempat, rahmat bagi semesta alam. Di sini Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, selain kita belajar tentang kisah Rasulullah, di sini kita akan membahas tentang para sahabat-sahabatnya yang mendampingi saat Rasulullah menyebarkan agama Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kepemimpinan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Yang ketiga, kepemimpinan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, kepemimpinan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin. Misalnya contohnya, kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Amin? Satu, karena Nabi Muhammad sangat cinta sekali kepada anak yatim. Dia sangat sayang. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu terkenal sebagai pedagang yang jujur. Dia menjualkan barang-barang dagangannya atau dagangan pamannya dan Siti Khadijah dengan cara yang jujur dan amanah. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagai pelopor atau yang membawa disebutnya memperbaiki Ka'bah, itu membangun Ka'bah dari yang tadinya biasa menjadi bagus. Selanjutnya masalah permasalahan Hajarul Aswad yang ada di kota Mekah, sehingga pada saat itu Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Yang kedua, kita bahas tentang kasih sayang kepada orang terdekat atau tetangga atau keluarga. Di sini Nabi Muhammad pada saat itu zaman jahiliyah, ya, di mana orang-orang perempuan itu dijajah. Nabi Muhammad sangat sayang, memuliakan sekali seorang perempuan. Kemudian Nabi Muhammad membawa anak perempuan tawaf di Mekah. Selanjutnya menyayangi cucunya yang terkenal itu Hasan Hussein, ya, dan orang lain. Amal yang disukai Allah yaitu pada
Yang pertama sholat 5 waktu, dan yang kedua sayang kepada orang tua. Berkata yang baik atau diam. Nah, selanjutnya peduli lingkungan. Rasulullah itu sangat peduli sekali kepada lingkungan. Rasulullah menganjurkan tidak berlebihan. Seperti nih di sini menganjurkan tidak berlebihan dalam berwudu, berarti artinya menghemat air. Ya, selain untuk berwudu, mandi, semua kebutuhan yang menggunakan air itu harus dihemat. Menjaga bumi sebaik-baiknya, tidak merusak lingkungan dan memeliharanya. Oke, lanjut. Anak-anak masih serius ya, masih fokus ya. Nah, yang keempat yaitu Nabi pembawa rahmat, yaitu yang disebut rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin itu? Bahwa Nabi itu tujuan berdakwahnya itu merubah masyarakat jahiliyah yang tadinya bodoh, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya menyembah berhala menjadi beriman. Itu makanya Nabi Muhammad mengajak kaum jahiliyah supaya beriman kepada Allah. Mengajarkan keimanan dan akidah yang kuat dan mencontohkan dengan akhlak yang terpuji. Di sini Nabi Muhammad tidak hanya berkata atau berucap, dia menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad disebut uswatun hasanah, ya. Kemudian Nabi Muhammad mempersatukan sahabat Ansor dan kaum Muhajirin ketika dia berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, tujuan Nabi Muhammad berdakwah itu, oke, anak-anak tadi harusnya ada lagu ya, tapi berhubung waktunya sempit, jadi kita lewat saja lagunya. Kita lanjut kepada sahabat Rasul yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq namanya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nama Abu Bakar diberikan karena ia termasuk orang yang pertama sekali masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar karena dia selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun. Sifat yang menonjol dari Abu Bakar yaitu 1, mengutamakan musyawarah. Jadi kalau ada masalah apa-apa, Abu Bakar selalu mengutamakan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara. Yang kedua, cinta kepada rakyatnya. Yang ketiga, dermawan dan rendah hati. Sahabat yang selanjutnya, siapa yang tahu? Anak-anak, setelah Abu Bakar, yang kedua yaitu khalifah yang pengganti Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah kedua pengganti Abu Bakar. Beliau memerintah selama 10 tahun. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Uzza. Di antara sifatnya yang menonjol yaitu pemberani, adil, tegas, pemimpin yang hidup sederhana. Setiap apa-apa yang dilakukannya tidak berlebihan. Selalu memperhatikan pada rakyatnya. Ingat kisah gadis pemerah susu saat itu
yang berdiskusi dengan ibunya. Ketika itu ibunya dan gadis yang jujur pemerah susu itu dia mau menjual hasil perahan susunya. Tetapi hasilnya itu sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhannya. Akhirnya ibu si gadis tersebut menyuruh si gadis tersebut untuk mencampur susu itu dengan air. Tetapi karena si gadis jujur itu tidak mau, perbuatan itu adalah perbuatan curang, sehingga akhirnya si ibunya baru menyadari, alhamdulillah mempunyai anak yang sangat jujur. Nah, percakapan si ibu dan anak jujur itu terdengar oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab terkenal seorang yang menetapkan pada saat itu kalender Hijriyah. Sahabat yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab. Dia orang yang sangat kaya. Selain kaya, dia dermawan. Sifat yang menonjol dari Utsman bin Affan, satu, dermawan, pemimpin yang hidup sangat sederhana. Selanjutnya, jasanya adalah mengumpulkan Al-Quran yang diketuai pada saat itu Zaid bin Sabit. Karena saat itu Al-Quran belum terbentuk Al-Quran, masih berbentuk mushaf-mushaf. Jadi ada di lempengan batu, tulisan Al-Qurannya ada di daun-daun, dan ada di beberapa sahabat yang dihafalkan. Ya. Kemudian merenovasi Masjid Nabawi. Dari kisah Utsman bin Affan ini, ada yang ingat sebelum Utsman bin Affan masuk Islam, Utsman bin Affan itu terkenal musuh Islam. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, Utsman bin Affan menjadi pahlawan Islam. Selanjutnya, khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat, pengganti Utsman bin Affan, dan memerintah selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang sangat pemberani, pembela Rasulullah. Ingat ketika Rasulullah mau hijrah. Saat itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir tersebut mau membunuh Rasulullah. Saat itu Ali bin Abi Thalib dengan berani menggantikan Rasulullah tidur di atas ranjangnya, melindungi Rasulullah agar Rasulullah selamat dari kejaran orang-orang kafir tersebut. Nah, sifat yang menonjol dari Ali bin Abi Thalib, satu, pemberani. Yang kedua, peduli pendidikan, dan dia mendirikan sekolah-sekolah serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Anak-anak, setelah pembelajaran tadi, mari kita kerjakan soal latihan berikut ini. Kalian boleh menulisnya di buku catatan. Sebelum kita akhiri, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.